Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zikri Ramadan dan di sini saya akan membuat video tentang Android Studio lagi, yang dimana isi videonya itu saya akan membahas apa itu penerapan view binding, pengenalan atribut komponen, penambahan resource, dan navigasi antar activity. Nanti saya akan menjelaskan sekaligus praktek sedikit saja. Oke, mungkin langsung saja ke yang pertama, yaitu penerapan view binding. Nah, jadi view binding itu adalah fitur di Android Studio yang dimana mempermudah akses ke komponen view atau tampilan, yang dimana ketika kita inisialisasi di activity itu tanpa perlu menggunakan find view by ID ya. Maksudnya itu dengan view binding itu kita membuat komponennya itu tidak perlu khawatir, yang dimana itu juga bisa mempermudah kita untuk mengakses atribut berdasarkan ID. Jadi kita hanya perlu setiap memasukkan komponen di view itu, di activity itu harus ganti ID sesuai komponen layout. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengenalan atribut komponen. Jadi atribut komponen itu ada di main activity, di mana ya? Di rest, di layout. Layout misalnya main activity. Nah, ini untuk komponennya itu ada di dalamnya, itu di dalam komponen itu ada atribut komponen. Jadi komponen atribut komponen. Contohnya itu mana ya? Hmm, Misalnya nih edit text. Edit text itu isinya itu saya menggunakan ID-nya itu password, yang dimana itu untuk menginputkan password untuk nanti. Nah, yang ini adalah salah satu contoh atribut komponen, yang dimana ketika kita menggunakan web content itu kita menyesuaikan ukuran elemennya itu, menyesuaikan di dalamnya, kayak bisa diedit-edit. Nih, seperti ini ya. Nih, bisa kita besar kecilkan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan atribut komponen. Jadi kita bisa lebih menyesuaikan dengan UI atau ya UX-nya, agar lebih mudah itu kita atur sendiri, dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan UI UX. Nah, ini untuk salah satu contoh juga dari apa namanya atribut komponen itu ada Android layout margin horizontal. Yang dimana jika kita ini berikan misalkan 100 dp ya, 100 dp kita lihat di sini. Nah, untuk horizontal ya, horizontal berarti ini mendatar gitu. Jadi lebih besar dari ukuran sebelumnya gitu. Nah, lagi kita kasih contoh lagi, misalnya untuk button submitnya, kita buat Android layout margin vertikal. Nah, ini kita buat 100 misalnya ya, terus DP. Nah, jadi itu kayak margin antara komponen ini dengan yang ini gitu, antara ini dengan yang ini sampingnya gitu, untuk yang horizontal dan vertikal. Itu untuk penggunaan apa atribut komponen. Selanjutnya itu untuk penambahan resource. Jadi penambahan resource itu ada di sini di bagian res. Lalu di sini kita lihat ada drawable, font, layout, map, values, dan XML. Ini adalah resource
yang bisa kita tambah. Misalnya kita di sini ada drawable itu kita bisa menambahkan gambar. Nah, di sini ada gambar logo dari project kami itu nama aplikasinya YouCare itu untuk aplikasi kesehatan untuk contohnya aplikasi ini gunanya nanti itu gambaran saya itu adalah untuk seperti mengingatkan jam tidur ya jam tidur yang sehat ya di bawah jam 12. Nah, jika sudah di atas jam 12 itu berarti sudah begadang. Dan juga selain untuk eh, mengingatkan jam tidur, ada juga fitur mengingatkan fitur pengingat minum air putih. Nah, kita minimal itu 8 gelas, yang baiknya itu 8 gelas per hari itu. Air gelas, air minum yang sehat gitu. Jika misalkan kita apa namanya karyawan atau mahasiswa yang sibuk gitu. Terkadang kita lupa untuk minum air, sekedar minum air aja kita lupa. Jadi mungkin aplikasi ini berguna nantinya. Seperti itu. Nah, jadi ini resource untuk menambahkan gambar, misalkan nanti di sini. Dan juga ada font itu bisa kita letakkan di sini, tinggal panggil aja nanti. Nah, ini untuk layoutnya nanti. Untuk layout itu kita nih, layout itu ini dan tampilannya ini layout. Dan juga ada map map, kemudian ada values. Nah, di values ini kita ada untuk mengelompokkan warna gitu. Jika kita menggunakan warna hijau misalkan untuk button atau warna biru ini untuk button gitu. Misalkan warna putihnya untuk background, untuk warna birunya itu untuk button. Untuk string ini kita untuk uh, misalkan ada di halaman awal tadi. Nah, di sini silakan login. Ini nanti bisa kita ganti dengan kalimat yang ini. Selamat datang di Uker. Nanti kita coba. Itu mungkin itu saja mungkin untuk penjelasan penambahan resource. Nah, selanjutnya itu ada navigasi antar activity. Nah, di Intent itu di Intent. Nah, selanjutnya ada navigasi antar activity, yaitu kita menggunakan Intent. Nah, intent itu digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Misalkan di halaman satu kita buat di situ halaman login, lalu di halaman kedua di situ ada dashboard misalnya. Itu adalah salah satu contoh untuk penggunaan intent, yaitu untuk berpindah ke salah satu activity. Oke, mungkin langsung saja ke tugas di mata kuliah Android Studio ini ya. Jadi untuk tugas pertemuan 3 kali ini tuh mungkin saya akan bacakan sedikit kriterianya. Buatlah halaman login yang memiliki kriteria berikut. Yang pertama ada username, ada password, ada tombol login, ada logo juga sesuai topik. Kemudian buat judul apps-nya dan deskripsi selamat datang yang sudah menerapkan custom font. Selanjutnya, terapkan background dan layout dan tombol buat semenarik mungkin. Jika tombol login diklik, maka akan berpindah ke halaman rumus bangun ruang yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, kita nanti akan menggunakan intent, lalu ubah project pakai view binding. Dan pastikan segmentasi, ya, itu ketentuan video nanti. Oh ya, dan juga ini menggunakan eh, project yang untuk eh, maksudnya bukan yang tugas praktikum gitu, lain lagi untuk yang project. Oke, langsung saja di sini. Di sini sudah ada nama project kami YouCare. Oke, langsung saja mungkin langsung kita di emulatornya kita lihat aja langsung. Nanti saya jelasin. Nah, di sini sudah ada di halaman pertama dari proyek kami itu terlihat sangat simpel ya. Ada logonya di sini, You Care itu. Kalau di Zoom ini ada ininya ya, nah, logonya nih. Ini untuk logo dari proyek kami kurang lebih seperti ini. Mungkin ada pergantian nantinya untuk lebih bagus ya. Nah, jadi
Di sini ada logo, lalu silahkan login. Ada inputan untuk nama dan di sini untuk ada input password, lalu masuk. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di sini. Silahkan login ini kita ganti menggunakan apa? Value string. Mana layout, main activity. ehm, Nah, ini silahkan login. Jika kita ganti menggunakan apa tadi? Penambahan resource cukup seperti ini. String login. Nah, di values saya sudah menetapkan di sini itu string name login. Nah, isi dari login itu selamat datang di user. Jadi cukup panggil ini string loginnya saja. Coba di refresh. Nah, jika di refresh maka akan terganti menjadi selamat datang di user. Oke, sudah. Lalu kemudian di sini untuk input nama. Kita buat di sini ya, Pak Islah. Lalu passwordnya nggak kelihatan ya. Stop, stop. Nah, jika kita ketik, jika kita klik ini tombol masuk ini maka akan berpindah ke halaman tugas yang sebelumnya yaitu tentang penghitungan luas bangun ruang. Coba kita buat, coba kita klik. Nah, di sini ada untuk apa namanya hitung-hitungan untuk untuk menghitung luas segitiga dan luas persegi. Misalnya kita buat tiga, dua, tiga. Nah, udah muncul. Jadi untuk penggunaan intentnya sudah bisa. Untuk mengaktifkan binding itu kita harus sinkron. Sync di Gradle sini, Gradle KTS modul app. Nah, di bagian build types dan build features. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, build features ini. Ini sebelumnya itu false, lalu saya ganti ke true biar aktif. Nah, oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.